terbatas, maka kami hanya batasi dengan 2 pertanyaan saja ya. 2 pertanyaan saja, nanti akan dijawab oleh pimpinan BP Batam. Dan nanti di akhir, setelah acara interview, kita akan bagi undian motor untuk mantap, thank you Bu. Jadi namanya tadi sudah dicatat, nanti kita akan spin pakai sistem ya. Nanti kita akan undi. Baiklah, untuk pertanyaan pertama kami persilakan. Silakan sebutkan nama dan medianya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun Pak. Ya, Bapak Terima kasih. Terus nama saya Iman dari Denius. Saya mau nanya Pak, ini kan di Polisia ke-51, kira-kira pencapaian yang sudah di yang BB Batam apa aja Pak? Terus kira-kira target selanjutnya ke depannya seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di saya ada Pak Kepala, ada Pak Sekretaris 1, 2, 3, dan 4. Kami 6 orang adalah pimpinan BP Batam. Hari ini sama-sama kita hadir dalam rangka syukuran BP Batam yang ke-51 tahun. Usia yang 51 tahun, kalau kita sebagai orang manusia, saya kira sudah sangat matang sekali. Itu yang ada di BP Batam hari ini. Mau kita bicara, ya matang. Tapi dalam kematangan ini tidak mungkin semua permasalahan bisa terselesaikan. Karena dalam memimpin, dalam menjalankan roda BP Batam, pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Artinya apa? Artinya dari awal pembangunan otoritas Batam sampai ke BP Batam, perencanaan telah disiapkan, pasti ada yang tidak terselesaikan. Nah, silih berganti pejabat, itulah yang harus menyelesaikan. Hari ini kita sama-sama bisa menyaksikan pembuktian di lapangan apa yang telah DPI Batam siapkan. Kita tidak usah mencari zaman ini bikinnya ini, zaman pemerintah ini bikin ini, tapi semua secara keseluruhan ini telah kita persembahkan. Saya kira kalau saya sebut cukup banyak, tinggal nanti cek satu persatu saja apa yang telah selesai oleh DPI Batam. Tadi sudah saya pidato baru baca tadi, saya kira itu bagian dari besar ya dan akan kami selesai. Mungkin ada bandara, mungkin ada pelabuhan laut, mungkin ada akses jalan, mungkin ada rumah sakit, dan mungkin seluruh daerah industri yang akan dihubungkan dengan jalan-jalan yang berstandar internasional. Itu aja lah ya. Targetnya Pak? Targetnya ke depannya? Target satu waktu nanti betul-betul Batam menjadi satu percontohan kota yang menjadi tujuan investasi. Investasi apa? Hari ini sudah ada, tapi belum selengkap. Tinggal berdoa mudah-mudahan kota dalam tempat. Sampai saya Silakan yang cewek dulu. Baik Pak, terima kasih. Saya Rola dari Tribun Batam. Sebelumnya selamat ulang tahun untuk BP Batam, semoga semakin sukses dan jaya. Pak Rudinya juga gitu. Pak, mau tanya, ini sudah mendekat 2023 Pak, ini sudah memasuki akhir kan Pak, di dalam tahun BP Batam ini. Apakah di 2023 nanti sudah ada investasi yang akan masuk? Kalau ada berapa nilainya dan akan merekrut berapa tenaga kerja yang ada di kota Batam ini? Jika tidak ada nih Pak, jika tidak ada, itu kenapa Pak? Gitu, alasannya. Itu aja Pak ya. Banyak sekali Pak. Namanya orang berinvestasi ini butuh waktu. Kalau hari dia datang, tidak mungkin hari ini terrealisasi. Jadi yang datang kita sudah banyak dari 2021, 2002, 2023 belum anak-anak. Yang sudah menjadi cerita nanti Pak Dirman akan menjawab investasi apa saja. Kalau bilang tak ada investasi tidak mungkin. Karena Batam dibangun memang investasi. Investasi boleh kecil, boleh besar. Apalagi kalau nanti PLTS saja selesai, ya bagaimana? Itu sudah hampir 30 T. Jadi target sudah selesai sebetulnya. Satu itu saja. Tapi masih banyak yang kecil itu. Ada sampai 450 sekian item baru investasi di Kota Batam. Dan kecil sama besar. Tapi kalau ditanya 2023 investasi apa ya belum bisa dijawab. Ya harus realita, nyata, masuk, uangnya ada, baru kita ekspos. Karena kalau kita ekspos hari ini yang sudah daftar kita, mana tahu tertunda lagi 2023 kan tidak elok juga. Tapi yang jelas tidak mungkin tidak ada. Mungkin banyak, menurut saya akan banyak. Terakhir ya. Silakan. Ini dari terdepan Pak. Ini terkait kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi.
kita semua di sini sudah mulai melihat Bapak seliuran di TikTok. Jadi yang ringan-ringan nih Pak, maksudnya program ke depan terkait kemajuan teknologi di bidang informasi ini dari BP Batam ada program khusus nggak? Saya kira namanya teknologi tidak mungkin kita tinggal. TikTok salah satu promosi yang cukup cepat ditanggapi terutama anak muda ini. Ya, kalau besok itu mau bikin TikTok promosi di luar, saya sangat setuju. Tapi kan tidak terinci, karena TikTok hanya gambar umum saja. Salah satu platform itu Ya. Maka sebenarnya mungkin satu waktu, mungkin ini menjadi dasar pemberitaan awal dan selanjutnya dia akan melihat di Google BP Batam, misalnya di website Batam. Akan kita gunakan. Masih tidak join TikTok sama dia. BP Batam TikTok. Terakhir. Aduh, terakhir. Ada terakhir ya, benar ya, terakhir. Ayo, silakan. sini Bu. Nanti kita nggak spin ini nomor loh soalnya. Kita mau nyanyi situ. Iya. Ayo, ayo. Lagu masa tua. 23 ini kita akan dihadapi dengan resesi global nih. Apa tantangan apa tantangan tersendiri buat BP Batam dan bagaimana sih cara menghadapinya? Apakah kita akan otomatis pada tahu kita berimbas dari resesi global itu? Apa persiapan tersebut? Kita sudah dipanggil Pak Presiden berapa kali nih? Baik saya sebagai wali kota dan kepala BP Batam. Bagaimana menghadapi resesi dunia ini? Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang mungkin tidak golongan itu. Kenapa takut itu? Kalau kita boleh bicara, ini takdir Tuhan kepada kita. Negara lain yang mungkin pemikirannya sudah sangat jitu, karena resesi. Kita yang biasa-biasa saja, aman-aman saja. Maka berpikirlah aman-aman saja. Tak usah nyerang orang, tak usah ganggu orang, Allah akan melindungi. Intinya sebetulnya sembako negara kita adalah negara produksi. Negara lain tak ada, kita produksi. Maka hari ini Pak Jokowi memperbanyak itu dan kita diperintahkan seluruh uang-uang yang ada harus digunakan agar masyarakat dapat duitnya, tapi bukan dihibahkan berbentuk kegiatan. Jadi seluruh baik Pemko atau BP Batam uangnya sudah kami gunakan dan kami buktikan sebetulnya. Jadi 6 pejabat ini salah satu kalau kita bangun jalan jangan lihat output jalannya, tapi uang yang dikucurkan bisa dinikmati oleh rakyat. Rakyat bisa dapat duit, maka inflasi akan terjadi. Dan itu sudah kami lakukan dari tahun 2020 sampai hari ini. Maka Batam pertumbuhan ekonominya mantap. Relatif 4,70. Selesai lah. Ya. Aman? Ya, bisa ya. Pak, yang saya rencana program dari BP Batam mendukung program pemerintah dalam elektrifikasi itu Pak. Kira-kira apa Pak? BP Batam mendukung program pemerintah. Kira-kira apa Pak? Kira-kira apa yang BP kan sudah pemerintah. nggak mestinya kita dari BP Batam sendiri apa Pak? Pemerintah pusat. Kota Batam hari ini perencanaan terpadu dengan Pemko Batam. Artinya apa? Kalau sudah terbaru semua permasalahan terkelirkan. Kalau di masalah Pemko ada, ini 6 satunya sini 51. Saya bisa di sana, saya bisa di sini. Ya, tinggal duduk aja lah, selesai. Nah, kita udah sepakat semua. Lanjutkan kali-kali kan tujuan ekspor kita kan terganggu resesi. Jadi mungkin BP yang mendorong perusahaan-perusahaan mencari aset barang atau seperti apa. Kalau industri hari ada masalah, wisata kita hidupkan. Kalau orderan berkurang, berarti pekerja akan nganggur, wisata akan jawabannya. Maka Pak Pur bangun bandara itu, Pak Pur bangun jalan itu, Pak Pur bangun pelabuhan itu. Semua sudah disiapkan, karena Allah memberikan pemikiran kepada kami, sehingga ada semua masalah, pada waktu itu tercetus penyelesaiannya. Maka saya kira Allah bersyukur. Mau difoto dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Izin tengah Pak. Senyum, Pak. Samping kiri Pak, samping kiri Pak. Pak, samping kiri Pak. Dirgahayu. Oke. Jaya jaya Jaya, jaya. Dirgahayu. BP Batam Jaya, Jaya, Jaya. Ya, Pak. 1, 2, 3, BP Batam. Kawan sejahtera ngomong tuh ulang biar kami ikut. Oh iya. BP Batam
namanya. BP Batam ku bina, oh gitu. BP Batam ku bina, BP Batam ku jaga, BP Batam ku cinta, BP Batam jaya. Berbuka jadi. Apa dulu gitu. Yuk. BP Batam, Jaya. terakhir ku jaga Pak. Ya, Bina, jaga. Bina, jaga, cinta. Oke. Yuk. Jaya. BP Batam. BP Batam. BP Batam. Jaya, jaya, jaya. Iya. Jaya.